teman-teman semuanya. Ini aku baru beres banget sholat maghrib, dan aku mau sharing sama kalian semuanya yang mau ngekos gitu ya. Apa aja sih yang harus dipastiin ketika kalian mau mulai ngekos, atau lebih tepatnya aku kasih tips tentang kalian pas nyari kosan tuh harus kayak gimana sebenarnya. Yang pertama, ini adalah kalian pastikan kalian tidak tertipu. Maksudnya itu adalah yang bikin aku shock pertama kali cari kosan itu di TikTok, dan akhirnya ngeliat kosannya nyaman banget, ruangannya cukup luas juga, terus udah disediain lemari, meja belajar dan sebagainya. Tapi itu tuh harganya miring banget guys, kayak harganya 900 atau berapa gitu ya, di daerah Bandung. Kenapa miring banget harganya? Kayak siapa yang tidak tergiur gitu ya, kita akan memilih sesuatu yang emang kayaknya dapetinnya dengan usaha seminimum mungkin tapi dapetnya yang maksimal. Nah tapi ternyata hati-hati banget guys, karena ketika kemarin tuh jeli ya pas chatan sama pemilik bodongnya tuh, mereka minta langsung cepet-cepet DP buat booking. Jadi dan dia ngasih harga buat bookingnya itu, aku lupa tuh berapa range-nya waktu kemarin disuruh booking tuh. Pokoknya disuruh booking dulu lah intinya. Bahkan pas aku bilang aku mau survei dulu, terus kata si beliaunya ini katanya nggak bisa, di dalam kosnya ada orang jadi susah surveinya. Aku cuma pengen lihat doang gitu kan ya, biar memastikan gitu. Pas aku minta alamatnya juga nggak dikasih, cuman kayak ditanyain ini kos putra apa putri, juga dijawab kayak aku bilang gini nih, ini kos putri, kata aku, ini hanya putri, khusus putri pak. Terus jawabnya iya khusus. Aku ngerasa kayak jawabannya aja udah buat aku pribadi ya nggak menegaskan bahwa ini beneran kosan gitu. Pokoknya banyak banget hal yang kayak kelihatan banget sih penipunya. Bahkan teman aku tuh nyampe minta KTP ke bapaknya. Terus kata bapaknya tuh, Neng mah kayak mau pinjol aja gitu. Pokoknya itulah yang pertama, teman-teman hati-hati jangan sampai ketipu ya. Terus yang kedua tuh adalah ketika teman-teman misalkan sampai ke tempatnya nih, aku tuh kemarin surveinya itu H-1 minggu, dan aku tuh nggak tahu banyak hal harus apa aja kalau misalkan survei kosan gitu ya, karena pertama kali juga, dan aku nggak kepikiran banyak hal karena dadakan intinya. Terus pas datang tuh teman-teman harus pastikan dulu ruangannya ternyata nyaman cukup, terus pastikan teman-teman akan bawa apa aja, cukup gak di sana, dan teman-teman lihat kamar mandinya gimana, airnya bagus atau enggak gitu. Terus fungsi-fungsi yang lainnya kayak kuncinya udah bagus enggak, misalkan lemarinya kuncinya aman atau enggak. Ada kan kunci yang ternyata udah rusak-rusak gitu, dan kalau misalkan kita datang terus setelah itu kita mau minta tolong ke misalkan pemilik kosnya untuk dibenerin atau diganti, itu kadang-kadang susah dan lama gitu. Jadi pastikan dulu semua halnya, baik jendelanya misalkan kayak gimana, ada besinya atau enggak, aman atau enggak, ada ke jalan dan sebagainya, bisa bawa motor atau enggak, atau yang bawa mobil bisa bawa mobil atau enggak gitu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman pastikan juga nih ada dapurnya atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ada dapurnya, atau misalkan ada dapurnya kalian tahu, itu masih bisa nggak kita misalkan masak di dalam kamar gitu. Kalau misalkan mager kan pengennya masak dalam kamar ya, nah itu kira-kira boleh atau enggak, bisa atau enggak gitu. Karena pengalaman aku sendiri ternyata jeprek guys, kayak gampang banget matinya kalau misalkan tegangannya terlalu tinggi. Itu kan salah di kita juga ya, lalai di kitanya tidak menanyakan hal tersebut gitu. Terus yang selanjutnya itu yang kedua, yang selanjutnya ya aku lupa hitungannya keberapa. Misalkan teman-teman pastikan juga ada jemuran enggak gitu, bisa atau enggak, nyetrikanya di mana. Kalau misalkan di dalam kamar gak bisa kan, kita kalau nyetrikanya harus